Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini receh aja. Jadi ini mau saya sampaikan pandangan saya tentang dua hal ini. Jadi ini berawal dari ada yang cerita bahwa beliau pengen belajar ke yang bisnisnya lebih besar. Ya itu make sense ya, make sense, sangat make sense. Dan saya pun ingin sekali belajar sama orang yang jauh lebih besar daripada saya. Tapi sebelum saya bahas itu, saya coba apa ya, silogismenya apa ya, silogisme ya itu saya lah. Saya coba apa ya, loncat-loncat. Apakah berkawan dengan siapa saja? Nah, kalau bagi saya, bentar. Bagi saya kurang sepakat dengan berkawan dengan siapa saja. Kalau saya kawan harus milih. Karena kalau kata Nabi, kalau kita bergaul sama pandai besi akan bau besi. Jadi kalau saya kawan milih, saya milih. Asli, milihnya gimana? Ya masing-masing beda-beda ke masing-masing. Antara antara ada take and give-nya, antara mungkin saya memang beda beda pandangan gitu ya, beda pandangan apalagi dari sisi yang sangat fundamental misalkan. Itu kalau berkawan saya milih. Tapi kalau belajar itu bebas sih menurut saya, nggak harus konteksnya apakah lebih tinggi atau lebih lebih rendah ya. Menurut saya kalau belajar bisa dari siapa saja. Apakah dia bisnisnya lebih hebat dari kita atau lebih rendah dari kita. Contoh sederhana lah, coachnya Muhammad Ali misalkan. Wah, Muhammad Ali kan legend ya. God, greatest all the time. Apakah pelatihnya itu lebih jago tinjunya daripada Muhammad Ali? Saya rasa tidak. Pelatihnya Mike Tyson, apakah pelatihnya Mike Tyson lebih jago dari Muhammad Ali? Saya rasa tidak. Terus apakah Ronaldo, coachnya Ronaldo apakah lebih jago dari Ronaldo? Ya enggak lah. Ronaldo udah GOAT gitu ya. Gak mungkin pelatihnya lebih GOAT dari Ronaldo secara main bolanya. Tapi si pelatih tersebut bisa memberikan masukan yang mungkin Ronaldo nggak tahu. Karena Ronaldo, Muhammad Ali, Mike Tyson itu ya matanya cuma dua. Dia nggak bisa lihat kepala bagian belakang. Makanya butuh diliatin orang. Meskipun yang lihat di belakang itu nggak lebih jago dari dia, dia bisa ngeliatin. Nah, poinnya adalah teman-teman, kalau misalkan mau belajar ke orang, ya bisa dari siapa saja kok. Bisa dari newbie, bisa dari yang baru jualan, bisa dari ibu-ibu, bisa dari apa ya, bisa dari yang sudah jatuh bangun, apalagi dari yang sudah memang besar bisnisnya. Jadi kalau belajar menurut saya bisa dari siapa saja, jangan pilih-pilih kalau belajar. Tapi kalau berkawan, saya milih-milih. Dan belajar tuh, belajar ke seseorang kan nggak harus berkawan. Kalau saya beli kelas, saya beberapa, kayaknya sekali deh beli kelas yang inisiatornya yang beda beda keyakinan lah ya. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau berkawan, kayaknya ini sensitif sensitif gini 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 gini. Saya takut karena masalah keyakinan. Ya gitulah. Kalau berkawan saya kurang sepakat kalau sama siapa saja. Kalau saya pribadi milih karena ya landasannya tadi, kalau berkawan sama pandai besi nanti akan bau api juga. Oh, paham. Kalau saya nanti berkawan misalkan sama yang tukang dugem. Dugem itu apa ya? Mungkin teman-teman sini nggak tahu. Dugem itu dunia gemerlap, disco, disco. Nah, disco jalannya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu ya. Tahu istilahnya aja. Nanti saya dianggap tukang dugem, nanti saya dianggap tukang disco. Ya saya nggak mau. Jadi saya lebih pilih, saya pengen milih berteman sama misalkan orang pinter biar dianggap pinter, padahal saya belum tentu pinter. Saya pengen memilih berkawan sama orang yang sering datang kajian, padahal saya belum tentu datang kajian, biar dianggap saya datang kajian. Jadi kalau berkawan saya milih. Tapi kalau belajar, saya rasa nggak harus dari yang lebih tinggi dari kita, jangan pilih-pilih. Mau yang lebih rendah, mau yang beda beda keyakinan, mau yang beda frekuensi, mau yang beda beda level atau beda apa lagi ya, beda pandangan. Saya rasa kalau belajar bisa dari siapa saja. Oke, ya itu aja teman-teman video receh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.